Selamat pagi anak sekolah minggu semuanya. Semuanya sehat kan? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dengan tema berbeda-beda tetapi satu. Mem akan membacakan firman ini, kita perhatikan bersama. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Hadirin sekolah minggu, semua kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami mengerti dengan pertolongan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada di sekolah minggu, jemaat Korintus itu hidup mereka berbeda suku. Ada suku Yahudi, suku Yunani, suku Romawi. Terus mereka juga berbeda-beda pekerjaan. Ada yang kerja di kantor, ada kerjanya sebagai budak, dan mereka juga ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian hidup jemaat di Korintus ada juga berbeda-beda dalam karunia. Ada orang yang bisa berdoa, menyembuhkan. Ada orang yang bisa memimpin. Ada juga orang yang bisa berbahasa roh. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah membuat mereka pada waktu itu menjadi pecah. Paulus ingatkan, perbedaan itu Tuhan yang kasih. Jadi tidak boleh dipakai untuk berkelahi. Tidak boleh menjadi perpecahan. Karena perbedaan itu indah. Sama seperti bunga. Bunganya berbeda-beda, bermacam-macam. Cantik kan? Kalau kita tidak suka dengan perbedaan, itu berarti kita tidak suka dengan semua orang, adik-adik. Karena perbedaan itu Tuhan yang anugerahkan. Tuhan yang memberikan kepada semua orang. Adik-adik berbeda satu dengan yang lain. Kakak beradik berbeda. Kalau anak kembar juga berbeda. Berbeda itu adalah indah. Jadi kalau kita menerima perbedaan, itu berarti kita menerima apa yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Nah, adik di sekolah minggu, memang ada cerita. Satu kampung terjadi perang. Satu keluarga, ayah ibunya ditembak. Ayahnya ditembak, musuh mata. Oh, akhirnya dia meninggal. Kemudian ibunya juga ditembak jantungnya. Dia mati. Oh, tolong. Ibunya meninggal. Tapi dua orang anak mereka tidak meninggal. Lalu siapa yang berlari? Dia lari, dia mencari persembunyian. Musuh datang. Terus dia lari, terus dia lari. Lalu dia panggil lagi. Siapa yang lari? Kemudian dia ketemu dengan batu yang besar. Dia berondok di belakangnya. Nah,
belum lihat adiknya. Dan dia keluar dari batu itu. Dia cari adiknya. Ketika si abang mencari mengambil adiknya, dia keluar dari persembunyian. Lalu kaki si abang tertembak dan tangannya tertembak. Dia menjerit. Lalu adiknya datang sambil memanggil abang. Abang di mana? Dia berlari, dia menemukan abangnya sudah tertembak. Nah, ketika adiknya juga berjumpa dengan abangnya, lalu dia gendong abangnya bersembunyi di belakang batu yang besar. Kaki adiknya dan tangan adiknya tertembak. Nah, musuh berpikir bahwa mereka semua sudah mati. Tetapi adik-adik, si abang kakinya bisa tertolong, tangannya jadi cacat. Si adik kakinya tidak bisa tertolong, tangannya tertolong. Akhirnya mereka bingung bagaimana supaya mereka bisa menjalani hidup ini. Untuk makan harus bekerja. Nah, di sekolah minggu mereka saling menolong dalam kelebihan dan kekurangan. Ketika mereka mau mencari makan, si abang mempergunakan kakinya dan dia menggendong si adik. Ketika mereka mau makan, tangan mereka cacat. Si abang dan si adik hanya bisa meluruskan tangan ke depan dan ke bawah. Kalau mereka mau makan, mereka duduk berhadapan dan saling menyuap. Abang menyuap adiknya, adik juga menyuap adiknya. Mereka makan saling menolong. Nah, adik di sekolah minggu yang sudah sekolah, pasti di ruangan kelasnya ada gambar Garuda. Ada tertulis di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walau berbeda-beda, tetap satu. Nah, perbedaan yang Tuhan kasih harus kita pelihara. Tidak boleh kita membenci karena berbeda. Kalau kita membenci karena berbeda, itu berarti kita benci sama semua manusia. Padahal perbedaan itu Tuhan yang anugerahkan. Sekarang kita harus bersama-sama saling menolong di dalam perbedaan, saling mengasihi di dalam perbedaan yang Tuhan anugerahkan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita yang diajarkan oleh firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.